Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi bab 4 yang berjudul Prosedur Umum Pembelajaran. Pada bab 4 ini, kami akan membahas tentang prosedur umum pembelajaran. Secara umum, prosedur, langkah-langkah atau tahapan kegiatan pembelajaran dilakukan melalui 3 tahap, yaitu kegiatan awal pembelajaran, kegiatan inti pembelajaran, dan kegiatan akhir atau penutup pembelajaran. Oleh karena itu, pembahasan mengenai prosedur umum pembelajaran dalam materi ini secara khusus akan memfokuskan pada ketiga tahap kegiatan tersebut. Bagi setiap calon guru maupun yang sudah menduduki jabatan profesi sebagai guru, pemahaman prosedur pembelajaran yang menyeluruh sangat penting. Praktek latihan kemampuan mengajar melalui pendekatan pembelajaran mikro adalah merupakan bagian integral dari pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Dengan demikian, ketika seorang berlatih mengajar dengan menggunakan pendekatan mikro, berarti ia sendiri sedang melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan tahap kegiatan atau prosedur umum pembelajaran. Yang pertama, kegiatan awal pembelajaran. Dalam prosedur pembelajaran, kegiatan pembukaan memiliki peran yang sangat strategis, karena kualitas kegiatan inti pembelajaran ditentukan pula oleh kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Kegiatan pembukaan atau disebut juga dengan kegiatan pendahuluan adalah suatu upaya untuk menciptakan suasana atau kondisi siap belajar sebelum memasuki tahap kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan pembukaan dalam pembelajaran termasuk ke dalam kategori persiapan awal atau pra-instruksional menuju pada kegiatan inti. Namun demikian, walaupun digolongkan ke dalam pra-instruksional, sebenarnya sudah merupakan bagian integral dari pembelajaran itu sendiri. Fungsi utama kegiatan awal atau pra-instruksional adalah untuk menciptakan kondisi siap belajar baik secara fisik, mental maupun kesiapan secara emosional. Ketika seluruh elemen pembelajaran sejak awal atau pembukaan telah memiliki kesiapan yang baik, maka akan berdampak positif terhadap proses pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur kegiatan membuka pembelajaran. Di sini ada jenis-jenis kegiatan yang harus dilakukan untuk menciptakan kondisi siap atau pembukaan dalam pembelajaran. Pertama yaitu mengkondisikan pembelajaran atau conditioning. Dalam conditioning ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu menumbuhkan perhatian dan motivasi. Perhatian dan motivasi memiliki kaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Pada intinya, perhatian adalah kemampuan untuk memusatkan energi psikis atau pikiran dan perasaan kepada sesuatu objek yang akan dipelajari. Makin terpusat perhatian seorang siswa pada materi pembelajaran, akan semakin baik proses dan hasil pembelajaran yang dicapai. Motivasi merupakan suatu energi atau kekuatan penggerak pada diri setiap individu yang memprakarsai aktivitas, mengatur arah aktivitas, dan memelihara kesungguhan beraktivitas. Poin kedua yaitu menciptakan sikap yang mendidik. Proses pembelajaran tidak hanya dipandang sebagai proses transformasi pengetahuan kepada siswa, akan tetapi mempunyai tujuan yang amat luas dan terpuji, yaitu selain memperluas pengetahuan, sikap maupun keterampilan juga tak kalah pentingnya adalah penanaman nilai-nilai sehingga melalui proses pembelajaran yang mendidik dapat membentuk karakter manusia yang sesuai dengan fatrahnya. Poin ketiga yaitu menciptakan kesiapan untuk belajar. Pada saat mengawali pembelajaran, guru harus memiliki keyakinan bahwa siswanya telah memiliki kesiapan untuk belajar. Untuk mengetahui tingkat kesiapan siswa, idealnya memang terlebih dahulu harus dilakukan pengetesan menyangkut dengan kesiapannya. Poin keempat yaitu menciptakan suasana pembelajaran yang demokratis. Suasana kelas yang tegang, menakutkan, takut serba salah, dan situasi-situasi yang mencekam sangat tidak kondusif untuk pembelajaran, bahkan tidak mendidik bagi siswa. Oleh karena itu, sejak awal pembelajaran, suasana kelas harus diciptakan yang dapat memungkinkan siswa merasa senang, aman, bebas, merasa dihargai, dan kondisi pembelajaran yang positif lainnya. Yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan apersepsi.
Dalam kegiatan apersepsi ada 4 poin. Poin pertama yaitu mengecek kehadiran siswa atau absensi. Salah satu kegiatan apersepsi yaitu dengan mengecek kehadiran siswa yang dilakukan pada saat akan memulai pembelajaran. Fungsi kegiatan mengecek kehadiran siswa selain sebagai salah satu bentuk untuk mengkondisikan awal pembelajaran, juga untuk menegakkan disiplin. Poin kedua yaitu mengecek pemahaman siswa. Bentuk lain dari kegiatan apersepsi yaitu melakukan pengecekan terhadap pemahaman siswa berkenaan dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya dan mengaitkannya dengan materi yang akan dipelajari. Salah satu pengecekan terhadap pemahaman siswa ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana materi yang telah dipelajari oleh siswa. Setelah diketahui tingkat pemahaman siswa, maka akan menjadi bahan masukan sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi guru dalam kegiatan tindak lanjut pembelajaran. Poin ketiga yaitu menyampaikan atau menjelaskan tujuan atau kompetensi. Sejak awal atau pada saat akan memulai pembelajaran, terlebih dahulu siswa harus memiliki kejelasan terhadap tujuan atau kompetensi yang harus dicapai dari kegiatan pembelajaran yang akan dilakukannya. Kejelasan tujuan atau kompetensi yang disampaikan bukan hanya berkaitan dengan materi pembelajaran saja, melainkan lebih luas lagi yaitu manfaat apa yang akan didapat siswa dari materi yang akan dipelajarinya. Poin keempat yaitu menjelaskan kegiatan atau pengalaman belajar yang akan dilakukan. Setelah tujuan atau kompetensi pembelajaran yang akan dicapai jelas dipahami oleh siswa, sejak awal pembelajaran siswa pun harus sudah memiliki arah yang jelas mengenai kegiatan pembelajaran yang harus dilakukannya. Misalnya, apakah melalui diskusi, membaca secara analisis, melakukan percobaan, simulasi dan mendemonstrasikan, memecahkan masalah, observasi lapangan, mengamati, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kegiatan inti pembelajaran, proses interaksi antara siswa dengan lingkungan pembelajaran untuk mencapai tujuan atau kompetensi pembelajaran yang telah direncanakan. Dalam sistem pembelajaran guru merupakan bagian dari lingkungan pembelajaran. Tugas guru dalam kegiatan inti pembelajaran terutama adalah bagaimana memfasilitasi kegiatan belajar siswa untuk terjadi proses pembelajaran. Selanjutnya, unsur-unsur kegiatan inti pembelajaran. 1. Interaktif, yaitu proses komunikasi pembelajaran harus dijalin melalui hubungan secara interaktif komunikasi. Interaktif yaitu proses pembelajaran dilakukan tidak hanya hubungan antara guru dan siswa atau sebaliknya, melainkan hubungan banyak arah dari guru ke siswa, siswa ke guru, siswa dengan siswa, maupun siswa dengan sumber pembelajaran lain yang lebih luas. Kedua, inspiratif, yaitu pembelajaran harus dilakukan untuk mendorong siswa secara aktif dan inovatif, menemukan gagasan baru yang bisa diterapkan dalam memecahkan permasalahan dan bermanfaat bagi kehidupan siswa baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Ketiga, menyenangkan, yaitu suasana pembelajaran dapat menciptakan rasa gembira, anak senang berada dalam lingkungan pembelajaran sehingga siswa merasa aman dan bebas untuk berkreasi, melakukan berbagai aktivitas pembelajaran untuk memperoleh hasil pembelajaran secara efektif dan efisien. Keempat, menantang, yaitu kegiatan pembelajaran tidak hanya menempatkan siswa sebagai penerima yang pasif dari berbagai ilmu mengetahui yang diberikan oleh guru, akan tetapi pembelajaran harus dikemas dan diciptakan untuk membiasakan siswa menghadapi tantangan. Kelima, memotivasi. Peserta didik dalam pembelajaran guru harus memerankan diri sebagai motivator dan fasilitator. Pembelajaran siswa harus ditumbuhkan perhatian dan motivasi pembelajarannya sehingga aktivitas belajar muncul dari keinginan yang kuat yang timbul dari dirinya sendiri. Keenam, prakarsa, yaitu pembelajaran yang dapat memberi kesempatan kepada siswa untuk mengambil inisiatif atau prakarsa, melakukan berbagai aktivitas baik dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas dengan memanfaatkan sumber pembelajaran secara luas dan bervariasi. Ketujuh, kreativitas, yaitu kegiatan pembelajaran seharusnya mampu mendorong siswa untuk mengembangkan kreativitas sesuai dengan minat
bukan maupun potensinya masing-masing. Kreativitas dalam pembelajaran bisa terjadi bila lingkungan atau situasi pembelajaran yang dijelaskan sebelumnya sudah tercipta sebagai kondisi yang menyenangkan, demokratis, menantang, termotivasi. 8. Kemandirian, yaitu pembelajaran harus diupayakan untuk mendorong siswa memiliki kemampuan komitmen dan percaya diri. Pendidikan melalui upaya proses pembelajaran bertujuan antara lain adalah untuk proses pendewasaan. Adapun strategi atau prinsip dalam menerapkan teori konstruktivisme yaitu 1. Konstruktivisme yaitu siswa ketika masuk ke dalam kelas tidak dalam keadaan kosong dari pengalaman. Kedua, inquiry yaitu kegiatan inti pembelajaran harus mendorong siswa mampu bereksplorasi, menduga maupun bereksperimen. 3. Questioning yaitu mengembangkan kebiasaan siswa untuk bertanya. Keempat, learning community yaitu menciptakan suasana pembelajaran dengan memanfaatkan sumber-sumber pembelajaran secara luas dan bervariasi. Kelima, modeling, yaitu hasil pembelajaran siswa tidak hanya dianggap cukup dengan telah dikuasainya sejumlah materi pembelajaran melalui informasi yang disampaikan oleh guru. Keenam, reflection, yaitu membiasakan siswa untuk melakukan perenungan terhadap apa yang telah dipelajarinya. Ketujuh, authentic assessment, yaitu guru melakukan penilaian yang sebenarnya. Menurut Soli Abimanyu, menutup pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan menutup berarti kegiatan mengakhiri pembelajaran. Dikatakan oleh Soli Abimanyu bahwa dengan menutup pembelajaran dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa. Mengetahui tingkat pencapaian siswa, baik pengetahuan, sikap, maupun keterampilan, terkait dengan materi pembelajaran yang telah dipelajarinya. Unsur-unsur kegiatan menutup pembelajaran dibagi menjadi 6. Yang pertama ada merangkum. Di antaranya kegiatan yang dapat dilakukan dalam menutup pembelajaran yaitu dengan membuat rangkuman mengenai pokok-pokok materi yang telah dipelajari siswa. Dan yang kedua ada mengajukan pertanyaan, yaitu dengan memberikan pertanyaan kepada siswa di mana melalui pertanyaan tersebut dapat mendorong siswa untuk berpikir dengan cara mengungkapkan kembali pemahaman yang nyah terhadap materi yang telah dipelajari. Dan yang ketiga ada menyimpulkan, yaitu membuat kesimpulan yang menggambarkan pokok isi materi pembelajaran yang telah dipelajari. Dan yang keempat ada memberikan tugas, yaitu kegiatan menutup pembelajaran. Guru memberikan tugas kepada siswa yang ada kaitannya dengan materi yang telah dipelajarinya. Dan yang kelima ada refleksi. Ketika menutup pembelajaran, guru mengajak siswa dengan cara yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab untuk merenungkan kembali terhadap aktivitas pembelajarannya yang telah dilakukan. Dan yang keenam ada memberikan tes, yaitu alternatif lain dalam menutup pembelajaran adalah dengan cara memberikan tes. Hasil belajar dibagi menjadi 5. Yang pertama, informasi verbal, yaitu kemampuan atau kapabilitas siswa mengungkapkan kembali pengetahuan atau pengalaman belajar yang telah dilakukan dalam bentuk bahasa baik lisan maupun tulisan. Dan yang kedua ada keterampilan intelek, yaitu kemampuan atau kecakapan siswa menghubungkan antara pengetahuan yang telah diperoleh dari pembelajaran yang telah dilakukan dengan masalah-masalahnya nyata dalam kehidupan. Dan yang ketiga ada keterampilan motorik, yaitu kemampuan melaksanakan tugas-tugas gerak yang terkoordinasi dalam bentuk fisik atau jasmani. Dan yang keempat ada sikap,
yaitu dari proses pembelajaran yang telah dilakukan siswa harus mampu menunjukkan sikap atau menentukan pendapat seperti menerima atau menolak terhadap suatu objek berdasarkan hasil penilaian terhadap objek yang dihadapinya. Dan yang kelima ada siasat kognitif, yaitu kemampuan siswa menggunakan pemikirannya secara tajam dan komprehensif. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.